nama saya Wulan Ihsan. Di sini saya akan membahas mengenai hasil observasi dari kelompok kami, yaitu kasus pengambilan keputusan pada ST Poci yang lokasinya di depan Universitas Buana Perjuangan Karawang. Yang pertama itu ada identifikasi masalah mengenai pengamatan lingkungan. Terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Untuk lingkungan internal itu ada kekuatan dan kelemahan. Pada kekuatannya yaitu fasilitas tersedia dan modal sendiri. Kelemahannya tidak baik untuk kesehatan jika terlalu sering dikonsumsi. Terus yang kedua segmen pasar, dan yang ketiga cuaca dingin atau hujan. Dan untuk lingkungan eksternalnya memiliki peluang dan ancaman. Peluangnya itu ST Poci sangat diminati oleh semua kalangan, terutama mahasiswa, dan untuk ancamannya itu kurangnya kepercayaan konsumen dan berkurangnya penjualan. Jadi setelah dirangkum bahwa bisnis ST Poci ini memiliki beberapa permasalahan pada bisnisnya, yaitu yang pertama, kurangnya kepercayaan dari konsumen terhadap produk. Yang kedua, berkurangnya penjualan di hari libur kuliah atau sekolah, karena bisnis ini tuh segmen pasarnya kan lebih kepada mahasiswa. Jadi kalau misalkan kuliah libur ataupun tidak ada perkuliahan, aktivitas perkuliahan, jadi penjualan itu ikut menurun. Terus yang ketiga itu cuaca dingin atau hujan. Karena cuaca dingin atau hujan itu sangat berdampak sekali pada bisnis es, terutama es, karena yang pertama, cuaca dingin pasti orang pengennya yang anget-anget, apalagi yang dingin kan enaknya yang anget-anget gitu. Jadi itu juga bisa mengurangi penjualan pada usaha es, terutama ST Poci ini. Perkenalkan, nama saya Widi Kusnia. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pengumpulan dan analisis data Teh Poci. Yang pertama ada masalah yang akan diselesaikan, yaitu kepada konsumen dengan mengurangi dalam mengkonsumsi minuman teh karena memiliki kafein yang tinggi. Owner tidak ragu saat mempromosikan dan mempertahankan cita rasa yang ada karena diharapkan konsumen akan puas dengan produk yang ada serta dapat menumbuhkan kepercayaan konsumen. Yang kedua, adanya tujuan pengambilan keputusan, yaitu untuk memperoleh produk yang diminati kini hingga nanti oleh semua kalangan dan diharapkan memiliki kualitas dan inovasi baru serta mengadakan promo menarik sehingga dapat menarik konsumen untuk datang. Selanjutnya ada data yang terkumpul. Hasil observasi lapangan dan wawancara kepada pemilik ST Poci didapatkan data bahwa pemilik telah melakukan penjualan dimulai pada tahun 2017. Maka hasilnya 1. Penjualan Teh Poci pada keadaan ramai, jumlah minuman yang terjual kurang lebih 500 cup perharinya. Sedangkan pada keadaan sepi atau normal sekitar 300 cup per hari. Yang kedua, penjualan dengan dihitung jarak karena Teh Poci ini franchise, jadi penjualan dalam 300 meter tidak diperbolehkan membuka stand baru. Yang ketiga, menggunakan modal awal yaitu modal sendiri sebesar 6.600.000 termasuk dengan aset dan merek dagang. Yang keempat, bisa menggunakan pembayaran uang tunai dan non-tunai serta bisa dipesan melalui online seperti Grab, Shopee, dan Gojek. Selanjutnya, pembelanjaan bahan baku menghabiskan biaya sekitar 2.500.000 untuk seminggu, tidak termasuk es dan air, jadi hanya bahan baku Teh Pocinya saja. Berikut adalah materi yang bisa saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan poin ketiga, yaitu pembuatan alternatif keputusan. Ada 3 hal yang harus kita pelajari dari alternatif keputusan ini. Yang pertama adalah pelajari data yang kita miliki.
Yang pertama ada uji coba pada saat keadaan normal kita terjual 300 cup per hari, dan keadaan sepi 200 cup per hari. Uji coba pada saat keadaan ramai atau di kampus sedang ada acara-acara besar terjual lebih dari 2 kali lipat per setiap acara atau kurang dari 500 cup. Dalam keadaan sepi hanya 400 cup per hari. Selanjutnya uji coba gabungan pada keadaan ramai, jumlah terjual sebanyak 600 cup. Pada keadaan sepi 250 cup, itu dalam keadaan sepi. Yang kedua, poin yang kedua adalah pelajari keterkaitan antara masalah dan tujuan. Untuk permasalahan pada saat keadaan cuaca yang tidak stabil akan berdampak pada volume pembeli yang menurun. Untuk yang ketiga, pembuatan alternatif solusi untuk pemecahan masalah. Terdapat 3 alternatif untuk memperoleh pengolahan yang kreatif, yaitu yang pertama adalah membuat racikan sendiri agar cita rasanya berbeda. Yang kedua, mengadakan berbagai tambahan varian rasa seperti coklat, kopi, drink beng-beng, dan lain-lain. Yang terakhir ada mengadakan promo di aplikasi Dana dengan potongan harga 50% pembayaran cash. Nama saya Wasyamira Putra dari kelompok 9. Saya akan menjelaskan poin 4, yakni proses penilaian alternatif terbaik. Terkaitan data masalah dan tujuan. Masalahnya dari penjualan Tepoci ini adalah adapun dari segi keadaan cuaca, hari libur, maka dari itu owner mengadakan penjualan secara online. Jadi untuk penjualan ini bisa melakukan secara online baik via Gojek, GoFood, Shopee, dan juga lain-lain. Nah, untuk tujuannya sendiri ini untuk memudahkan bisnis agar masih dapat beroperasi walaupun saat hujan. Selanjutnya ada pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. Identifikasinya, pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti tidak memerlukan informasi mengenai probabilitas. Analisisnya, kelompok kami menggunakan analisis kondisi tidak pasti. Untuk pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti ini terbagi menjadi 6 kriteria. Yang pertama ini ada kriteria maksimas, yang kedua kriteria maksimin, yang ketiga kriteria Laplace, yang keempat kriteria realisme, yang kelima kriteria regret, dan yang keenam ada kriteria pohon keputusan. Untuk kriteria yang pertama ini merupakan kriteria maksimas. Untuk pengertiannya, dipilihnya hasil terbesar dari alternatif yang memberikan hasil maksimal dalam berbagai semua keadaan yang mungkin. Untuk alternatif keadaan normal, saat cerah kita dapat menjual 300 pieces, sedangnya 200 pieces, hujannya 90 pieces. Alternatif keadaan normal dan acara kampus, untuk cerah ada 500 pieces yang terjual, sedang 300 pieces, hujan 150 pieces. Dalam keadaan gabungan, di saat kondisi cerah, Tepoci ini dapat menjual 600 pieces, saat keadaan sedang 250, dan saat kita lanjut ke kriteria maksimin. Hasil terkecil untuk setiap alternatif dibandingkan dengan alternatif yang menghasilkan nilai maksimal dari minimal yang dipilih atau memilih alternatif yang minimalnya. Penyelesaiannya adalah keadaan normal itu 90, keadaan normal dan acara kampus 150, dan gabungan ini 350. Berarti terakhiran ini ya? Oke, sip. Selanjutnya ada kriteria Laplace. Dari pengertiannya, kriteria ini disebut juga kriteria equal likelihood. Pengambil keputusan tidak dapat menentukan atau mengetahui probabilitas terjadinya berbagai hasil, sehingga diasumsikan bahwa semua kejadian mempunyai kemungkinan sama untuk mungkin terjadi. Ini untuk data yang kami dapatkan. Untuk penyelesaiannya, dalam keadaan normal 1/3 dalam kurung 300 ditambah 1/3 dalam kurung 200 tambah 1/3 dalam kurung 90. Nah, ini tuh dibagi ya, jadi 300 dibagi 3, 200 dibagi 3, dan 90 dibagi 3. Lalu hasilnya ditambah dan menjadi 196,66. Untuk ramai acara, 1/3 dalam kurung 500 ditambah 1/3 dalam kurung 300 tambah 1/3
dalam kurung 150. Untuk hasilnya adalah 316,66. Selanjutnya yang terakhir ini gabungan 1/3 di dalam kurung 600 ditambah 1/3 dalam kurung 250 tambah 1/3 dalam kurung 350. Hasilnya 399,99. Selanjutnya ada kriteria realisme. Kriteria realisme dikenal juga dengan kriteria Hurwitz, merupakan kriteria antara maksimas dan maksimin. Alternatif penyelesaiannya ini untuk keadaan normal terjual 300 pieces, nilai tertinggi dan nilai terendahnya ini 90 pieces. Lalu investasi keadaan normal dan acara kampus terjual 500 pieces dalam sehari, dan saat terendahnya ya ini 150 pieces. Nah, saat ada acara gabungan antara normal acara kampus ini terdapat 600 pieces penjualan per hari, dan terendahnya ini 350 pieces. Ya ini 0,7 ini merupakan probabilitas. Nah, untuk UR normal ini 300 dalam kurung 0,7 ditambah 90 dalam kurung 0,3. Untuk hasilnya adalah 510. UR ramai dan acara 500 dalam kurung 0,7 ditambah 150 dalam kurung 0,3 sama dengan 395. Dan UR gabungan yakni 600 dalam kurung 0,7 ditambah 250 dalam kurung 0,3 sama dengan 495. Jadi UR tertinggi adalah 510, maka dipilih investasi normal. Selanjutnya ada kriteria regret, merupakan perbedaan antara hasil keputusan yang terbaik dengan hasil keputusan yang lain. Pengambil keputusan akan mengalami suatu kerugian apabila sesuatu kejadian terjadi menyebabkan alternatif yang dipilih kurang dari payoff maksimum. Ini data yang kami miliki. Berikut prospek pasarnya saat keadaan cerah, yaitu nilai tertinggi ada di angka penjualan 600 pieces. Maka data yang sebelumnya yaitu 300, 500, dan 600 dikurangi 600. Selanjutnya ada prospek pasar saat keadaan sedang. Dari data tersebut nilai tertinggi yaitu ada 300. Maka data dari 200, 300, dan 250 ini dikurangi 300. Selanjutnya ada keadaan saat hujan. Dari data ini nilai tertinggi yaitu ada 350 pieces. Maka 90, 150, dan 350 ini dikurangi 350. Dari data-data tersebut, nilai yang terkecil yaitu dari penjualan saat keadaan normal sedang, yaitu 100 pieces. Nilai minimax dari penyelesaian nilai terkecil ini adalah 100 pieces. Dengan demikian, pengambilan keputusan memilih keadaan saat normal. Yang terakhir ini ada kriteria pohon keputusan. Sebuah produk yang berada pada tahap pengembangan mempunyai probabilitas untuk diperbarui 0,7, dan jika berhasil diperbarui, produk ini mempunyai probabilitas 0,95 untuk laris. Namun, jika produk tidak berhasil diperbarui, probabilitas menjadi laris hanya 0,25. Penyelesaiannya, perbaharui sama dengan B, maka P dalam kurung B sama dengan 0,70. Jika tidak diperbarui sama dengan TB, maka P dalam kurung TB sama dengan 0,30. Laris sama dengan L, maka P dalam kurung L garis miring B sama dengan 0,95. P dalam kurung L garis miring TB sama dengan 0,17. Berikut merupakan diagram pohon keputusan dari data T-Poci yang kami miliki. Probabilitas produk akan laris sama dengan P dalam kurung L, P dalam kurung L sama dengan P dalam kurung L garis miring B ditambah P dalam kurung L garis miring TB sama dengan 0,665 ditambah 0,051 sama dengan 0,716 sama dengan 71,6%. Baik, sekian dari kelompok kami mengenai pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti yang dilakukan pada T-Poci. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.